Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 514 sampai dengan 516 seekor anjing. Tidak boleh diberi makan banyak. Jika dilihat dari aksi belasan pemuda ini, sudah bisa diketahui kalau identitas mereka bukan sembarangan. Orang-orang yang ada di pintu masuk ini pun langsung menoleh ke arah datangnya suara. Benar saja, terlihat seorang pemuda berusia 30 tahunan yang diikuti 20 pemuda usia 20 tahunan berjalan mendekat. Ekspresi pemuda yang paling depan terlihat sangat galak dan kejam. Kilatan ganas melintas di matanya. Ada bekas luka pisau di alis kirinya, sehingga membuat alisnya terbagi menjadi dua bagian. Terlihat sangat garang. Sedangkan 20 pemuda yang ada di belakangnya semuanya mengenakan kaos dalam berwarna hitam, memperlihatkan tato naga dan harimau di lengan mereka. Di bawah dukungan semua orang ini, pemuda yang memimpin jalan tadi terlihat sangat keren dan perkasa. Bagaikan seekor elang yang menatap serigala, seolah-olah dia sama sekali tidak memedulikan semua orang di matanya. Kak Yohanes. Kedua wanita penyambut tamu serta belasan pengawal yang ingin menghajar Peter, serta para tamu yang menonton keramaian langsung memanggil dengan serempak. Bahkan Erik juga menyapa dengan sungkan. Pengawal klub seperti klub Ferion ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian dalam dan luar. Pengawal bagian luar adalah pengawal biasa yang hanya seorang pekerja saja. Sedangkan pengawal bagian dalam, semuanya merupakan anak buahnya Eddie. Karakter mereka sangat berbeda. Pada saat ini, 20 pemuda yang ada di belakang Yohanes merupakan pengawal bagian dalam. Mereka barulah sosok pengawal kejam yang ada di sana. Sedangkan Kak Yohanes sebagai pemimpin, hal itu membuktikan kalau kedudukannya lebih tinggi. Dikatakan bahwa Kak Eddie pun sangat menghormatinya. Apa yang terjadi? Kak Yohanes berjalan maju dan bertanya tanpa ekspresi. Kak Yohanes, orang ini ingin mencari Kak Eddie. Dia bahkan menyebut nama Kak Eddie dan mengatakan kalau Kak Eddie tidak ada di sini, maka suruh Kak Eddie datang untuk menemuinya. Seorang pelayan wanita penyambut tamu mengatakan dengan jujur. Kak Yohanes, aku mengenalnya. Orang ini tidak bisa apapun. Dia hanya pintar bersandiwara saja. Erik langsung maju dan berkata kepada Yohanes. Benarkah? Mendengar hal ini, Yohanes juga tercengang dan menyeringai. Klub Ferion ini memang terbuka dan semua yang datang adalah tamu. Tapi, jika ada orang yang tidak menganggap diri mereka sebagai tamu, maka jangan salahkan aku untuk tidak menganggapnya sebagai tamu juga. Sambil berkata, Yohanes mulai perlahan-lahan menoleh dan memandang ke arah Peter. Beritahu aku, kamu tamu atau bukan? Tatapan Yohanes penuh dengan candaan, tapi nada bicaranya penuh dengan kedinginan. Orang-orang biasanya akan gemetaran sekujur tubuh ketika melihatnya. Bagaimanapun juga, ada 20 orang lebih yang berpenampilan kejam berdiri di belakangnya. Namun, Peter tetap tidak mengubah ekspresinya dan melirik Yohanes sekilas. Tatapan matanya menyiratkan pikiran mendalam. Aku adalah Peter Gunawan. Sambil berkata, Peter pun mengeluarkan ponselnya. Dia tidak ingin membuang banyak waktu di sini. Jadi dia ingin langsung menelepon Eddie. Heh, Peter Gunawan. Memangnya kenapa kalau Peter? Apa nama itu sangat terkenal? Erik dan Lydia pun tidak bisa menahan cibirannya. Peter. Peter yang mana? Mendengar nama itu, Yohanes pun tercengang dan mengerutkan keningnya. Mendengar Yohanes bertanya seperti itu, Peter pun mulai mengerutkan keningnya dengan ringan. Menurutmu, aku Peter yang mana? Awalnya Peter ingin menelepon Eddie, tapi perlahan-lahan diurungkan niatnya. Apakah Eddie pernah menyebut nama ini kepadamu? Tatapan Peter penuh dengan candaan dan kembali bertanya lagi. Kamu. Mendengar hal ini, kilatan tidak tenang melintas di mata Yohanes. Lalu, dia pun berpura-pura mengerutkan keningnya selama beberapa detik, kemudian tertawa dingin. Kak Eddie memang pernah menyebut nama itu kepada kami kalau dia mempunyai seorang teman yang bernama Tuan Peter. Tapi,
Teman Kak Edi yang bernama Peter tersebut adalah seorang pria cacat. Sedangkan kamu tidak terlihat seperti itu. Yohanes mengerutkan alisnya, lalu melirik Peter dari ujung rambut ke ujung kaki. Sedangkan Lydia dan Erik yang mendengar hal ini pun tercengang. Cibiran di wajahnya pun perlahan-lahan lenyap. Lalu, mereka saling bertatapan dan saling melihat kejutan di mata mereka. Eddie mempunyai seorang teman yang menggunakan kursi roda dan bahkan bernama Peter. Erik dan Lydia pun langsung menoleh ke arah Peter. Detak jantungnya mulai berdegup kencang. Mereka tiba-tiba merasakan firasat buruk. Jangan-jangan, Peter memang mengenal tokoh besar seperti Eddie. Peter memang sudah berdiri sekarang. Tapi bukankah dulu dia menggunakan kursi roda? Kak Yohanes, pasti bukan dia. Kak Edi pernah berpesan kalau kondisi temannya yang itu tidak nyaman. Seorang pemuda yang berdiri di belakang Yohanes mulai menimpali. Dasar gelandangan. Beraninya mengaku-ngaku sebagai temannya Kak Edi. Kamu benar-benar mempunyai nyali besar. Hari ini, aku akan membuatmu membayar semua perilakumu agar kamu tahu bagaimana cara menulis kata mati. Yohanes mencibir, kemudian berkata seraya menunjuk hidung Peter. Mendengar hal ini, Peter pun mulai menyimpan ponselnya kembali ke saku. Matanya perlahan-lahan memberikan siratan main-main. Dia mulai memahami situasi yang ada saat ini. Sekarang, berikan satu alasan untukku tidak membunuhmu. Yohanes mulai melangkah maju dan menatap Peter dengan senyum dingin. Haha. Peter tertawa. Hanya saja tawanya terlihat begitu mengenaskan. Seekor anjing memang tidak boleh diberi makan banyak. Juga tidak boleh terlalu baik kepada seorang manusia. Sambil berkata, Peter pun mulai menarik lengan bajunya, kemudian melepaskan jasnya. Dia benar-benar tidak terbiasa mengenakan pakaian seperti ini. Apa maksudmu? Tanya Yohanes kepada Peter seraya mengerutkan keningnya. Wush! Peter meletakkan jasnya ke lantai, lalu membuka sebuah kancing. Maksudnya adalah, kamu siapa? Berani-beraninya menunjuk di depanku. Begitu selesai berkata, Peter langsung mengulurkan tangannya dan melayangkan tamparan keras. Plak! Sebuah suara renyah terdengar. Kemudian tubuh Yohanes pun terlempar. Wah! Erik, Lydia dan lainnya seketika menghindar tanpa sadar. Tidak ada yang menyangka kalau Peter langsung bertindak begitu mengatakannya. Hal yang semakin tak disangka oleh orang-orang adalah Peter bahkan berani memukul Yohanes. Gawat! Pemuda yang bernama Peter ini dipastikan akan mati. Pemikiran semua orang begitu serempak. Dengan status Yohanes saat ini, kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Namun, Peter malah memukulnya dan itu adalah kesalahan fatal. Dipastikan Peter tidak akan bisa keluar dari sini hari ini. Benar saja. Setelah Yohanes terlempar, para anak buah yang dibawa keluar olehnya pun langsung menyerang Peter tanpa menunggu perintah dari Yohanes. Ditambah dengan belasan pengawal luar tadi, maka total ada 30 lebih orang yang mengepung Peter. Mereka pun langsung menghajar tanpa basa-basi. Entah sejak kapan, kini terlihat ratusan orang mulai menonton di sekitar. Sebagian besar adalah pengunjung klub ini. Mereka langsung berbondong-bondong mendekat begitu mendengar adanya keributan. Ho, siapa manusia tidak tahu diri yang berani membuat keributan di tempat Kak Edi? Mati, dia pasti akan mati hari ini. Semua orang tak berhenti bergunjing. Sedangkan Lydia dan Erik saat ini, mereka malah terdiam 1000 bahasa. Pong, pong, pong. Tatapan dingin terpancar dari mata Peter. Dia memutar badannya dengan secepat kilat. Dia melayangkan tinjunya dalam satu putaran penuh dan seketika menghantam 3 wajah pemuda yang ada di depannya. Hanya terlihat ketiga pemuda yang dipukul terlempar ke samping. Mereka pun memuntahkan 2 gigi geraham setelah mendarat di lantai. Mulutnya dipenuhi darah dan kepalanya mulai pusing. Satu pukulan dari Peter membuat mereka merasa seperti ditabrak oleh mobil. Kepalanya sangat sakit dan seluruh tubuh menjadi lemas tak berdaya, sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk bertarung lagi. Gila, jago bela diri. Pantas saja begitu sombong. Ternyata memang mempunyai sedikit kemampuan. Hah,
Satu orang tidak mudah untuk melawan banyak orang. Kamu lihat saja bagaimana dia akan mati nanti. Setelah semua orang terkejut, mereka pun kembali mencibir. Meskipun Peter sangat jago dalam bertarung, tetap saja di sini ada sekitar 40 orang lebih. Mungkinkah dia bisa mengalahkan mereka semua? Tentu saja tidak. Semua orang tak berhenti mencibirnya dan memberikan tatapan penuh hina. Namun, seiring berjalannya pertempuran yang tanpa henti ini, raut wajah semua orang yang ada di sana pun berangsur-angsur berubah. Hingga pada akhirnya, semua orang mulai menutup mulut mereka rapat-rapat. Hanya terlihat Peter yang berjalan dengan santai, seorang diri melawan lebih dari 30 pemuda, tapi raut wajahnya sama sekali tidak berubah dan tetap tenang. Pasti ada yang tumbang ketika dia menyerang. Namun, setelah dia bertindak, maka tidak ada yang bisa menahannya. Satu persatu pemuda yang bertarung dengan Peter pun tak berhenti menjerit kesakitan. Mereka sama-sama manusia, sama-sama menggunakan tinju. Tapi kenapa Peter bisa mempunyai stamina dan kekuatan yang begitu besar? Kenapa pukulannya bisa begitu sakit? Satu pukulan menghantam dada mereka dan seketika membuat mereka sesak napas. Sedangkan begitu Peter memberikan pukulan, pukulannya terlihat begitu stabil, cepat dan juga akurat. Seolah-olah semua permainan di sini berada dalam kendalinya. Aura percaya diri terpancar kuat dari tubuhnya sehingga membuat para gadis yang menontonnya begitu kagum padanya. Keren sekali, jantan sekali. Aku ingin nomor teleponnya, tapi aku merasa dia tidak akan bisa hidup. Bagaimanapun juga, dia telah menyinggung Kak Yohanes, jadi dia pasti tidak bisa hidup. Beberapa gadis mulai berbisik. Pong, pong. Peter sama sekali tidak terganggu dari dunia luar. Berkali-kali dia menumbangkan lawan-lawannya. Belum ada 5 menit, pertarungan pun selesai. Ekspresi semua orang yang tadinya begitu menghina Peter, kini terlihat sangat terkejut dan bahkan melebarkan mata mereka. Mereka terlihat sangat terkejut. Apa yang telah mereka lihat? Adegan yang mereka lihat bahkan jauh lebih mengesankan daripada serial yang ada di televisi. Jika bukan melihat secara langsung, sangat sulit untuk membayangkan ada seorang manusia yang mampu mengalahkan puluhan orang seperti ini. Namun, sekarang, hal itu terjadi di depan mereka semua. Peter mengalahkan 40 pemuda seorang diri. Dia berhasil membuat lawannya berguling-guling di lantai, sedangkan dia malah tidak terluka sedikit pun. Situasi menjadi hening. Semua orang tidak ada yang berani bersuara. Lydia memegang lengan Erik dengan erat, kemudian memundurkan langkahnya tanpa sadar. Bagaimanapun juga dia adalah seorang wanita. Mulutnya memang sedikit kejam. Tapi sejak kapan dia pernah melihat adegan hari ini? Pertempuran yang dilakukan Peter tadi sungguhan terjadi. Suara tulang patah begitu memekakkan telinga. Hal ini membuktikan kalau bukan sedang syuting. Dia mulai takut. Lydia merasa sangat takut di dalam lubuk hatinya. Dengan metode yang sangat menakutkan dari Peter, dia takut dirinya akan mati hanya dengan satu tamparan dari Peter. Sedangkan Erik, dia malah ingin menunjukkan kejantanannya sekarang. Akan tetapi, ketika dia menghadapi aura Peter yang begitu kuat ini, dia bahkan sampai tidak berani bertatap muka dengan Peter. "Di mana Eddie?" tanya Peter berjalan pelan-pelan ke depan sambil menatap Yohanes. "Aku, kamu, aku." Mata Yohanes membelalak, ketakutan mulai menyelimuti dirinya. Dia sudah bertemu dengan banyak orang kejam dalam kehidupannya, dan dia juga salah satu dari mereka. Namun, dia belum pernah bertemu dengan orang sekejam ini. Manusia tidak mengerikan. Yang mengerikan adalah manusia yang tidak takut mati. Tatapan dan aura yang dipancarkan Peter ini sungguh sangat mengerikan dan tidak takut mati. "Di kantornya, lantai 2, tanya Peter sekali lagi sambil melirik Yohanes. Yohanes hanya membelalakkan matanya tanpa bisa melontarkan sepatah kata pun. Peter menyeringai, lalu berbalik badan dan berjalan masuk ke dalam klub. Kali ini, tidak ada lagi yang berani menghalanginya. "Kak Yohanes, aku akan panggil orang lagi." Satu pemuda menyeka darah yang mengalir di sudut mulutnya.
kemudian langsung mengeluarkan ponselnya. Wush! Yohanes langsung menghentikannya, lalu berjalan masuk ke dalam klub dengan ekspresi serius. Semua orang pun mengikutinya tanpa sadar. Mereka semua ingin melihat siapa sebenarnya Peter ini. Lydia dan Erik saling bertukar pandangan. Lalu mereka pun melihat pertanyaan yang sama dalam tatapan mereka. Sayangku, kita pergi saja. Peter sudah pasti tidak akan bisa hidup lagi. Erik menggaruk kepalanya. Dia benar-benar tidak ingin berdiam lebih lama lagi di sini. Bagaimana kalau sampai Peter mengamuk, kemudian menghajar mereka? Maka Erik sudah pasti bukan lawannya. Ayo. Lydia tampak mengiyakan tanpa ragu sedikit pun. Dia benar-benar telah dikejutkan oleh penampilan Peter tadi. Dia juga tidak berani tinggal lebih lama di sini. Di dalam klub, Peter menelusuri koridor dan melewati lantai dansa. Matanya tetap tidak bisa mengalihkan pandangannya. Meskipun hari masih siang, tapi lantai dansa tetap penuh dengan para anak muda. Mereka bergoyang seiring berputarnya musik. Peter menghentikan langkahnya, memandang ke depan, kemudian langsung melangkah ke anak tangga. Luas dari tangga ini 10 kali lipat dari tangga biasa. Di belakang lantai dansa itu terlihat sebuah tangga yang menuju singgasana. Peter melangkahkan kakinya selangkah demi selangkah dengan tangan di belakang punggungnya. Maaf Tuan, lantai 2 merupakan area pribadi, jadi tidak bisa masuk kalau tidak ada undangan. Jika Anda ingin bersenang-senang di atas, maka bisa menggunakan lift yang ada di sebelah sana. Terlihat beberapa pengawal yang mengenakan pakaian serba hitam berkata kepada Peter. Plak. Tanpa basa-basi, Peter pun langsung melayangkan tamparan. Bruk. Satu pengawal dipukul dan berguling di lantai, kemudian berguling menuruni anak tangga. Musik yang berputar di lantai dansa pun tiba-tiba berhenti. Ratusan anak muda yang tengah bergoyang pun seketika memandang ke arah Peter. Dari sudut pandangan mereka, mereka harus menatap Peter yang sedang berdiri di tangga. Tuan, kamu ingin membuat keributan. Seketika, lusinan pengawal berbaju hitam bergegas menaiki anak tangga. Namun, Peter masih tidak menghentikan langkahnya. Dia tetap berjalan ke atas dengan tenang. Jika ada pengawal yang mendekat padanya, maka semuanya ditampar dengan keras. Mereka terlihat seperti bola yang berguling menuruni anak tangga. Gila, keren. Membuat onar di markas utama Kak Edi. Itu tandanya tidak tahu diri. Hehe, aku berani menjamin. Sepasang kakinya pasti dipatahkan kurang dari 3 menit. Kemudian berguling dari sana. Ratusan pria dan wanita mulai mencibir di lantai dansa. Mereka sama sekali tidak mengetahui kejadian yang terjadi di luar tadi. Namun, sekalipun mereka tahu, memangnya bisa apa? Eddie merupakan sosok terkuat di dunia mafia kota Mandala ini. Jangankan Peter yang tak terkenal ini, sekalipun tokoh terkemuka di kota Mandala saja harus menghormati Eddie. Akan tetapi, Peter berani membuat keributan di markas utama Eddie. Kecuali Peter adalah seorang anak dari keluarga terkemuka di kota Mandala. Kalau tidak, maka dia tidak akan bisa hidup lagi sampai besok. Ketika Peter tiba di anak tangga tertinggi, dia berbalik badan dan perlahan-lahan menghilang dari tatapan semua orang. Sedangkan semua orang itu terlihat seperti sedang menunggu adegan sepasang kaki Peter dipatahkan. Di lantai 2 klub, Peter berbalik badan dan berjalan ke sebuah koridor. Dia hanya melirik sekilas saja, kemudian langsung berjalan ke arah ruangan yang paling ujung. Untuk saat ini, terdapat ratusan pria kekar berpakaian serba hitam yang berdiri di sisi kanan dan kiri koridor. Kekuatan yang dimiliki oleh para pria kekar yang ada di sini jauh lebih kuat dari para anak buahnya Yohanes tadi. Usia dari setiap orang tidak kurang dari 30 tahun. Mereka semua adalah pengikut Eddie dari dulu. Ratusan orang itu terbagi menjadi 2 sisi. Mereka semua pun menatap Peter tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Peter sama sekali tidak menatap mereka sedikit pun. Seluruh aura dari ratusan orang tersebut terpancar keluar. Bahkan dalam samar-samar, aura yang dipancarkan oleh Peter malah balik menekan mereka semua.
Sampai ketika Peter berjalan ke koridor paling ujung, para pria kekar ini pun tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berani berkata. Pong! Peter langsung menendang sebuah pintu yang tertutup rapat. Di dalam ruangan, terlihat Eddie sedang bersantai di sana. Pada saat ini, Eddie sedang berdiri di depan jendela. Kedua tangannya memegang jendela tersebut dengan kaki kanan yang baru saja diangkat. Tingkahnya seperti hendak melompat dari jendela. Mendengar pintunya didobrak, Eddie pun langsung menoleh dan menatap Peter. Raut wajahnya terlihat sangat buruk. Sedangkan Peter malah terlihat jauh lebih banyak sarkasme di matanya. Dia ternyata tidak salah melihat Eddie. Kak Eddie sedang yoga. Peter melangkah maju dengan tatapan penuh candaan. Heh, Tuan Peter, kapan Tuan Peter datang? Eddie bergegas melangkah ke arah Peter. Wush! Peter menyeringai. Kemudian langsung mengayunkan tangannya dan langsung menjambak rambut Eddie, lalu menekannya ke bawah. Eddie pun langsung membungkuk setelah ditekan kuat oleh Peter. Kak Eddie. Para pria kekar yang ada di koridor hendak berlarian masuk. Pergi. Peter berteriak. Tatapannya penuh dengan hawa dingin. Kalian tunggu saja di luar. Eddie menggertakkan giginya dan memberikan perintah. Para pria kekar terdiam beberapa saat dan tetap berdiri di depan pintu. Tuan Peter, Eddie tidak paham salah Eddie di mana. Tapi, jika Tuan Peter mengatakan Eddie salah, maka Eddie salah. Mohon Anda untuk menghukumku, kata Eddie dengan berhati-hati. Rambutnya dijambak oleh Peter. Tidak salah, ya. Peter mencibir, kemudian mengangkat kaki kanannya dan langsung menghajar ke wajah Eddie. Buk! Bagian lutut begitu padat. Eddie pun seketika mimisan. Kak Eddie. Para pria kekar yang ada di depan pintu seketika ingin masuk lagi. Majikan sedang melakukan tugas. Para pelayan berdiri dengan tegap. Peter berkata tanpa menoleh. Selangkah lagi, maka akan mati. Satu kalimat seketika menggemparkan semua orang. Kamu sudah tahu aku datang, tapi sengaja bersembunyi dan tidak mau menemuiku. Membuat semua sampah ini menunjukkan kekuasaanmu. Kamu yang goyah atau aku yang tidak bisa mengendalikanmu lagi. Ada lelucon yang terpancar di mata Peter. Mata Eddie pun seketika memelotot ketika mendengar kalimat yang diucapkan oleh Peter. Dia tidak menyangka kalau Peter bahkan mampu membaca pikirannya hanya dengan sekilas.